Ramadan di Kuwait memiliki tradisi-tradisi yang unik. Beberapa ada yang sama dengan Indonesia, tetapi ada juga yang berbeda. Yang sama adalah di sini menjelang Ramadan dilakukan yang namanya Greish atau seperti tradisi munggah. Kemudian selama Ramadan, 20 hari Ramadan, diwaniyah dibuka. Ada yang diumumkan di surat kabar dan ada juga dari satu grup WhatsApp ke grup WhatsApp yang lain diinformasikan. Diwaniyah ini berlangsung selama 20 hari bulan suci Ramadan. Biasanya dilakukan oleh para pejabat, para tokoh-tokoh masyarakat, dan juga keluarga-keluarga tertentu di Kuwait. Hanya saja diwaniyah ini tidak bisa dikunjungi oleh perempuan, tapi saya sebagai kepala perwakilan dan teman-teman lain, female head mission, itu diizinkan untuk datang ke diwaniyah. Selain diwaniyah juga ada tradisi yang disebut dengan gabka. Gabka ini makan malam yang bukan untuk buka puasa, biasanya dilakukan agak malam setelah tarawih. Dan juga di pertengahan Ramadan 13, 14, 15 Ramadan itu ada tradisi gergean di mana anak-anak akan datang dari pintu ke pintu rumah dan melakukan menyanyikan lagu khusus gergean yang cukup unik, dan biasanya tuan rumah akan memberikan coklat dan makanan-makanan kecil lainnya. Selain itu juga ada tradisi Maidatur Rahman atau makan bersama, dan biasanya ini dilakukan saat berbuka puasa di masjid-masjid, dan itu diberikan kepada siapapun yang datang ke masjid. Jadi ini agak sama dengan kita ya, acara buka bersama di masjid-masjid. Dan selain itu juga ada tradisi Qiyamul Lail. Jadi 10 hari menjelang akhir Ramadan, biasanya itu sudah tidak dilakukan diwaniyah, kumpul-kumpul, tapi lebih banyak orang pergi ke masjid untuk iktikaf. Dan selain itu juga Masjid Indonesia yang ada di Kuwait selama sebulan penuh mengundang seorang ustadz untuk melakukan dakwah menjelang berbuka puasa. Sungguh Ramadan di Kuwait ini tak terlupakan, tradisinya sangat unik dan sangat berkesan. Dan tentu saja di akhir Ramadan kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, ketika matahari terbenam di akhir Ramadan 1446 Hijriah, sebagai seorang mukmin yang menjalankan ibadah puasa, terdapat dua perasaan sekaligus. Yang pertama, merasa senang karena akan berjumpa dengan Hari Raya Idul Fitri. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan bahwa pada orang yang berpuasa, dia akan menjumpai dua kebahagiaan. Yang pertama adalah saat berbuka, ya berbuka puasa dan juga berjumpa dengan Idul Fitri. Dan yang kedua adalah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perasaan yang kedua adalah perasaan sedih, karena selama bulan Ramadan ini amal ibadah, pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap semoga amal ibadah yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berharap semoga kita juga dipertemukan kembali dengan Ramadan yang akan datang. Wah, hampir lupa. Hari ini saya puasa ya. Saudaraku, Masya Allah, beginilah suasana puasa di Kuwait. Di kiri kanan jalan tidak ada yang jualan cendol, saudara. Tidak ada yang jualan es buah segar, tidak ada. Bakso juga tidak ada. Apalagi es timun buah suri, nggak ada sama sekali. Jadi lupa kalau hari ini kita tuh puasa. Hampir saja saya minum, saudara-saudara. Jadi seperti itu situasi puasa di Kuwait. Beda sekali dengan Indonesia. Kiri kanan banyak orang jualan bakso, timun suri, es cendol segala macam. Di sini nggak ada. Jadi puasa di Indonesia harus kuat iman. Di Kuwait harus lebih kuat imannya.
Nanti sore saja makannya ya, minumnya nanti sore. Ada perbedaan yang sangat terlihat dari masyarakat Kuwait itu saat tarawih di 20 hari pertama, masjid-masjid safnya masih kosong, masih sangat sedikit masyarakat Kuwait yang melakukan salat tarawih di masjid. Sedangkan di 10 hari terakhir mereka memperkuat ibadah dengan banyak memenuhi masjid-masjid dan ikut sholat tarawih bersama. Hal ini tampak agak berbeda dengan kebiasaan masyarakat Indonesia, di mana masyarakat Indonesia sudah memenuhi masjid-masjid sejak awal tarawih di bulan Ramadan. Namun, karena banyak masyarakat Indonesia yang terkonsentrasi dan bekerja di kota-kota besar, sehingga kita sangat mengenal yang namanya mudik, di mana di hari-hari terakhir di bulan Ramadan, banyak masyarakat Indonesia yang tinggal di kota besar melakukan mudik ke kampung halaman, sehingga fenomena sholat tarawih di masjid di kota-kota besar itu semakin berkurang orang-orangnya yang hadir, dan saf-safnya semakin berkurang di hari-hari terakhir bulan Ramadan. Bahkan masyarakat Indonesia yang ada di Kuwait pun seringkali mudik kembali ke tanah air untuk kembali ke kampung halaman dan bertemu dengan kerabat. Jika ditanya tentang kesan pesan selama Ramadan di Kuwait, tidak jauh-jauh dari satu kata, yaitu kangen. Karena akan terbayang-bayang suasana Ramadan di Indonesia, berebut takjil, melihat anak-anak kecil minta tanda tangan Pak Ustadz di masjid. Tapi alhamdulillah dengan banyaknya diaspora Indonesia di Kuwait, Indonesia terasa dekat di hati. Karena kita bisa berkumpul bersama di Masjid Indonesia, mengicipi makanan-makanan Nusantara. Jadi jika ditanya kesan di Ramadan di Kuwait bagaimana, kesannya adalah Indonesia jauh di mata tapi tetap terasa dekat di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman kami berpuasa pertama kali di Kuwait sangat menakjubkan. Banyak hal yang berbeda dengan di Indonesia, namun tidak menghilangkan esensi dari puasa itu sendiri. Banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pekerja migran Indonesia yang ada di sini dengan dukungan organisasi masyarakat, membuat Indonesia serasa dekat dengan Kuwait. Tidak ada perbedaan antara Kuwait dan Indonesia, malah menjadikan ibadah semakin tajam dan dalam, serta beribadah dengan khusyuk karena didukung oleh kegiatan dan dukungan oleh kebijakan pemerintah Kuwait dan pemerintah Indonesia di Kuwait. Tahun ini adalah tahun ketiga saya Ramadan di Kuwait. Banyak sekali hal yang berbeda dengan di tanah air. Di sini kita tidak akan menemukan orang-orang yang berkeliling membangunkan kita untuk sahur, dan pada sore hari juga tidak ada orang yang berjualan takjil dan orang-orang yang berburu takjil. Di sini puasa cukup sepi dan suasananya seperti hari biasa. Restoran dan kafe-kafe tutup total dari pagi hari dan baru buka di sore hari menjelang berbuka puasa. Selama Ramadan di Kuwait dapat berjalan dengan hikmat, tertib dan bahagia. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat dan barokah selalu. Amin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum kullu am wa antum bi khair minal aidin wal faizin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.
Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Minal aidin wal faizin. Maafkan lahir dan batin. selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. KBRI Kuwait City mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.